كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hawnan wa idza khatabahumul jahilun وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا. Adapun hamba-hamba Allah yang Maha Pengasih itu adalah orang-orang yang berjalan di bumi dengan rendah hati. Dan apabila orang-orang bodoh menyapa mereka dengan kata-kata yang menghina, mereka mengucapkan salam. Dan orang-orang yang menghabiskan waktu malam untuk beribadah kepada Rabb mereka dengan bersujud dan berdiri. Dan orang-orang yang berkata, "Ya Rabb kami, jauhkanlah azab jahanam dari kami, karena sesungguhnya azabnya itu membuat kebinasaan yang kekal. Sungguh jahanam itu seburuk-buruk tempat menetap dan tempat kediaman." Dan termasuk hamba-hamba Allah yang Maha Pengasih, orang-orang yang apabila menginfakkan harta, mereka tidak berlebihan dan tidak pula kikir di antara keduanya secara wajar. Mudah-mudahan akan lebih banyak lagi, karena ini lebih banyak ibu-ibu gitu ya yang belajar dengan metode Iqra Tartilah. Jadi ini adalah wadah silaturahim ya, sesama belajar dengan menggunakan metode Iqra Tartilah ya, Masya Allah. Dan nanti saya ucapkan selamat juga kepada teman-teman yang akan menerima syahadah. Berarti beliau sudah melewati ujian-ujian ya, ujian-ujian yang dikasih oleh Ustadz Nur Hadi sendiri ya. Dan tidak berhenti di situ ya, insya Allah ya, akan belajar terus. Kemudian di sini juga wadah untuk menambah ilmu Al-Quran, karena nanti Syekh akan memaparkan tafsir Al-Quran sehingga akan menambah wawasan ilmu Al-Quran. Dan juga kita akan mengantaskan diri untuk menjadi sahabat Al-Quran. Kami ucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya atas kolaborasi positif ini antara si Al-Huda, Iqra Tartilah, kemudian juga pihak-pihak lain. Tentunya banyak memberikan dukungan penuh di dalam kegiatan ini, sehingga ini adalah bagian dari kemakmuran Masjid Al-Huda.
Ya, jadi alhamdulillah kegiatan serupa seperti ini sering diselenggarakan di Abuda ini karena memang kami sangat terbuka untuk hal-hal yang bersifat kebajikan terlebih Quran ya dengan beberapa lembaga. Ya, belum lama juga kami menyelenggarakan kegiatan menghimpun 1000 penghafal Quran yang berkumpul semuanya di Al-Huda. Yang diundang 1000, yang hadir 1400. Ya, alhamdulillah ya. Jadi ini bagian dari kenikmatan kami sebagai pengurus, semoga masjid ini tetap makmur. Bapak Ibu sekalian, tentunya kenikmatan bersama dengan Quran adalah kenikmatan yang sangat besar. Ya, oleh karenanya maka kita harus jaga betul, harus kita dalami terus. Ya, rasanya saya tidak perlu bertanya pada ibu-ibu dan bapak sekalian bagaimana nikmatnya dengan Al-Quran. Kita akan sama-sama menyaksikan penyerahan syahadat yang insya Allah nanti akan diserahkan oleh Bapak Ketua Iqra Tartilah, Bapak Nur Hadi Kastami, mohon kesediaannya. Berikutnya kami akan memanggil 30 nama yang akan menerima syahadat. Nah ini dia Allah, ini ada program dari yayasan, perlu saya sampaikan, perlu kita informasikan. Yang pertama tadi sudah masyarakat, kemudian ada spesial launching buku, judulnya Panduan Ibadah Sholat Dzikir dan Doa Sehari-hari. Harga normal itu 100.000, tapi hari ini kalau beli satu 85.000. Nah ada di bawah, ini bukunya ya. Terima kasih yang ini tebal hardcover dan ini sudah ditaskeh oleh Syekh Abdullah Mahmud Fikri Al-Abbasi dari Mesir. Beliau mengoreksi guru dari awal sampai akhir dan juga beliau memberikan kata pengantar. Di dalamnya ini ada kiat-kiat sholat khusyuk. Tapi itu jangan kira kalau sholatnya sudah tahu-tahu kiat sholat khusyuk, setannya tambah gede. Ya, jangan wah saya sudah tahu nih kiat-kiat sholat khusyuk, setannya yang goda nggak tambah kecil, tambah gede. Artinya ibu kualitasnya makin meningkat, bukan setan kecil-kecil lagi yang yang suka was-was, setan yang gede-gede. Tapi nggak perlu khawatir karena kita yang punya lebih besarnya Pak, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di sini ada beberapa semacam kayak fadilah misalnya kalau kita baca begini Bu, habis wudu, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ternyata 7 pintu surga itu dibuka kalau kita habis baca doa itu. 7 pintu surga dibuka kalau kita bersyukur. Doa lagi, doanya apa? Misalnya subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Itu ditulis di sebuah lempengan perak yang itu tidak akan rusak sampai hari kiamat. Jadi ada beberapa fadilah yang kita cantumkan itu tujuannya supaya menambah semangat. Ada lagi misalnya barang siapa yang zikir pagi misalnya Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni 7 kali sekali. Siapa yang membaca itu insya Allah kalau meninggal dia pada hari itu maka insya Allah termasuk orang yang selamat dari api neraka. Meskipun hadisnya dhaif, tapi dhaifnya bukan dhaif yang amat dhaif. Ada lagi baca misalnya la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Orang baca 10 kali pagi dan sore atau 100 kali pagi dan sore maka akan dijaga dari apa Bu? Dari godaan setan dan hal-hal yang buruk yang lainnya. Nah, keutamaan itu kita cantumkan untuk menambah semangat, untuk menambah motivasi. Kalau nggak ada fadilah, kadang kita ngamalinya agak malas-malasan gitu ya. Kalau sudah tahu fadilah, oh ternyata begitu. Misalnya, keutamaan sholat berjamaah di masjid, meskipun telat, pahalanya ternyata tetap ditulis 27 derajat. Padahal jamaahnya sudah bubar. Ini bapak-bapak ya, niatnya sholat di masjid, jamaahnya sudah bubar, entah karena apa, misalnya keburu ke belakang dulu, nyampe masjidnya jamaahnya sudah salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata dia baru datang, itu pahalanya tetap dicatat 27 derajat dan tidak dikurangi sedikit pun. Nah, itu kita cantumkan supaya apa?
supaya semangat untuk ke masjid berjamaah. Nah ibu-ibu bagaimana Pak? Kita kan nggak ke masjid Pak. Kita bisa sholatnya di rumah. Ya ibu-ibu yang bantuin bapaknya. Kalau bapaknya sholat ke masjid, ibu dapat pahala bapaknya. Enak kan? Yang ke masjid bapaknya, yang dapat pahala siapa? Ibu-ibunya nggak ketinggalan dapat pahala juga. Nah, insya Allah itu semua bisa ibu baca di buku yang kecil. Buku ini insya Allah nanti ada jilidnya yang kedua. Ini baru jilid 1. Nah, mudah-mudahan tuntas hukum Islam yang 5 itu insya Allah mudah-mudahan bisa tuntas doakan, mudah-mudahan diberikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini untuk sekilas saja. Selanjutnya program lanjutan untuk triwulan berikutnya kita insya Allah di Serang. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد ما دعا قبل الليل والنهار صلاة وسلاما دائمين أبدين ما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون رب اشرح صدورنا ويسر أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا تفقه أقوالنا ويسر لنا قراءة كتابك الكريم على الوجه الذي يرضيك عنا يا رب العالمين. Dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala serta memuji atas segala nikmat yang saat ini kita rasakan bersama, kemudian beliau bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW serta seluruh keluarga dan para sahabatnya. Beliau juga mendoakan mudah-mudahan kita semua yang ada di sini diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa membaca Al-Quran sebagaimana yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad SAW. As-sadatul hadirun wal hadirat jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jami'an insyaallah sehat jayidah. Semuanya insyaallah dalam keadaan sehat walafiat. Baik. Pantun saya pantun. Apa? Pantun. Semua tadi berpantun. Saya wakili saja berpantun. Jalan-jalan ke Citayam. Jangan lupa beli daun salam. Yang membaca salam tadi itu mudah-mudahan rezekinya seperti air zam-zam. Sudah semangat semua, masya Allah. Kalau sama saya semangat, kalau sama Syekh turun suara. Baik. Tidak apa-apa, insya Allah hari ini Sawfa naqra'ul yawm surat Quraisy. Hari ini kita akan membaca surat Quraisy. Lakin qabla naqra' surah sawfa insyaallah nubayyin ma'aniha naqra'uha suratun qasirah walakin ma'aniha katsirah jiddan. Sebelum kita membahas membaca surat Quraisy, kita akan terangkan sedikit makna yang terkandung di dalamnya. Meskipun suratnya itu singkat sedikit, tapi maknanya sangat dalam. Rumi anna ayataha qasirah walakinnaha tanfa'una fi dunyana wa ukhrana. Biarpun cuma sedikit, namun manfaatnya buat kita semua sangatlah penting, baik di dunia sampai di akhirat. Insyaallah. Baik. Surat Quraisy tafsilatuha suratun makkiyah. Surat Quraisy ini disepakati diturunkan sebelum hijrah di kota Makkah. Jadi surat ini sudah ada ketika Nabi kita Muhammad SAW berada di Makkah. وهي من السور القصيرة أي بمعنى المفصل من القرآن وهي نزلت بعد سورة الفيل. Surat Quraisy ini tergolong surat-surat pendek, namun dia berdiri sendiri, ya, satu surat sendiri. Meskipun masih ada hubungannya dengan surat sebelumnya, yaitu surat Al-Fil. وعدد آياتها 4 آيات. Ayatnya ada 4. والتي تعد ترتيبها في المصحف السورة 106 في ترتيب السور. Kalau di dalam mushaf surat Quraisy ini di urutan yang 106. لطائف المناسبة للسورة. قال الإمام البغوي رحمه الله في لطائف ومناسبة السورة: كان الحرم واديا جدبا لا زرع فيه ولا ضرع، وكانت قريش تعيش بتجارتهم ورحلتهم ولا يتعرض لهم أحد بسوء، وكانوا يقولون قريش سكان حرم الله وولاة بيته، فلولا الرحلتان لم يكن لهم مقام بمكة، ولولا الأمن بجوار البيت لم يقدروا على التصرف. Ini
Ini terjemah dari Ustaz. Surat Quraisy ini ya kita membahas dulu dari sisi keserasian kalimat-kalimat yang ada di dalamnya ya. Surat Quraisy ini membicarakan tentang apa? Surat Quraisy ini membicarakan khususnya kepada kaum Quraisy yang ada di Mekah, di mana Mekah pada saat itu merupakan negara yang tandus, ya, yang tandus, yang kering kerontang, bahkan diumpamakan rumput saja nggak numbuh, ya, apalagi kambing-kambing nggak ada. Kalau rumput nggak ada, kambing juga pasti nggak ada. Mati, istilahnya kota mati ya. Namun dalam perkembangannya Allah Subhanahu Wa Taala berkehendak lain, ya. Penduduk Mekah dijadikan orang-orang yang aman, dijadikan orang yang kaya, disebabkan ada beberapa kebiasaan yang nanti akan kita bahas mulai ayat pertama dan ayat selanjutnya. Jadi awalnya di kota mati, tapi penduduknya menjadi orang-orang kaya, menjadi orang-orang yang dijamin keberadaannya, bahkan ditakuti dan dihormati dari segala kabilah yang ada. Baik, mana alladzi dhahaba minkunna ila al-umrah min qabl? Siapa di antara kita yang ada di sini yang pernah pergi ke Makkah baik umrah maupun haji? Siapa? Sebanyak ya. Wah, masya Allah. Baik, insyaallah jami'an ta'tamirun wa tahajjun biidznillah azza wa jalla. Ja'alana Allah. Insyaallah semuanya kita nanti baik yang sudah ke sana maupun yang belum akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala baik berhaji maupun berumrah. Amin Allahumma amin. Amin. Law ra'aytum jibala Makkah sawfa tarawnaha sauda jiddan. Bagi mereka, bagi yang sudah pergi di sana, kalau kita lihat gunung-gunung, bukit-bukit yang ada di Mekah, itu kelihatan nggak ada numbuh satupun rumput maupun pohon-pohon ya, nggak seperti kita. Kalau bukit maupun gunung itu hijau indah sekali, tapi kalau di sana itu kelihatan tandus ya, batu semua, kelihatan hitam. Lidzalik hina dhahaba Ibrahim ila dzalika al-wadi qala rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in. Ketika pada saat itu kita ke flashback ke belakangnya, Nabi Ibrahim pada zaman dulu ya, Nabi Ibrahim alaihissalam pada zaman dulu dari Palestina menuju Mekah diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala berhijrah ke Mekah untuk mengantarkan istrinya dan anaknya. Kemudian sudah nyampe di kota Mekah, lalu Nabi Ibrahim juga sebelumnya nggak tahu ya, akhirnya belum menyaksikan ya Allah, ini lembah yang tidak berpenghuni, tidak ada makanan, tidak ada air, bahkan rumput pun nggak ada, dan saya harus meninggalkan anak-anak saya dan istri saya. Inda baitikal muharram. Yang ada di sampingnya adalah Baitullah, Ka'bah. Lidzalik la yujad ayyu makan as-salatu aw al-hasanah fihi tu'adilu as-sayyi'ah illa Makkah. Tidak ada. La yujad ayyu masjid aw ayyu makan fil ardh al-hasanah fihi tu'adilu as-sayyi'ah illa fi Makkah. Sedikit butuh effort ini ya. Tidak ada tempat di dunia ini yang bisa menandingi ya, keburukan dan kebaikan selain di Makkah. Saking besarnya. Fi Makkah al-hasanah as-sayyi'ah idza sana'a ahaduhum hunalika sayyi'ah takunu mithlu al-hasanah. Ay adaduha kabir jiddan. Jadi kalau misalkan ada seseorang yang berbuat jelek, berbuat kerusakan, berbuat maksiat di kota Mekah, dosanya pun apa? Besar, sebanding dengan kalau ada orang yang melakukan kebaikan ibadah di kota Mekah, pahalanya pun dilipat gandakan. Hadza alladhi ya'lamu wallahu a'lam. Baik. Fi hadzal wadi alladhi laysa fihi zar' askana Allahu Ibrahim zawjatahu wa ibnahu. Di lembah, kembali lagi ya, cerita yang awal. Di lembah yang tidak kondusif lah untuk kita tempat tinggal ya. Tapi Nabi Ibrahim harus membawa anaknya dan istrinya di situ. Biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram rabbana liyuqimus shalah. Oh. Meskipun ya dalam keadaan yang seperti itu, tapi Nabi Ibrahim harus tetap melaksanakan karena apa? Tujuannya baik.
karena untuk pendidikan keluarganya, liyuqimus shalah, untuk mendirikan salat. Faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaih. Kemudian apa sih? Faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaih. Banyak orang berdatangan. Kemudian setelah itu di kota yang tadinya gersang itu akan berdatangan manusia untuk beribadah ke tempat tersebut. Thumma tahwi ilaih. Ya, faj'al afidatan min nas tahwi ilaihim, ay bima'na al-qulub tashtaq ila huna. Ya, bisa diartikan juga bahwa semua hati-hati yang ada di dalam diri kita, dalam seorang muslim itu akan selalu tergantung, terpaut, berharap dengan Baitullah di Makkah. Ya, rindu li ziyarati Makkah, untuk berziarah ke tanah suci Makkah. Nah, lidzalik ba'da an aqama Ibrahim zawjatahu wa ibnahu huna ja'a ma'u Zamzam. Setelah yang tadinya gersang gak ada kehidupan, setelah Nabi Ibrahim kemudian istrinya dan anaknya tinggal di situ beberapa hari, Allah Subhanahu wa taala membuka berkah yang berupa air Zam-Zam. Fajtama'an nas fi tilkal mantaq. Dengan munculnya air Zam-Zam, maka daya tarik mulai ada, ya, manusia mulai berdatangan. Wa qabla dzalik kanat jibal qahila la yujadu ahadun yaskunuha. Padahal sebelumnya merupakan bukit ataupun gunung yang tidak ada penghuninya sama sekali. Baik. Thumma ba'da an kabira Ismail aqama baitallahil haram ma'a nabiyina Ibrahim. Kemudian Nabi Ismail mulai tumbuh menjadi dewasa. Lalu mereka berdua diperintahkan untuk mendirikan bangunan Ka'bah. Nah, lidzalik al-Ka'bah mawjudah min ahdi nabiyina Ibrahim alaihi salam. Sebetulnya Ka'bah itu sudah ada dibangun sebagaimana dibangun oleh Nabi kita Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi wassalam. Lidzalika amanu ardun ala wajhi hadhihi al-khaliqah hiya ardu Makkah. Nah, sebetulnya dengan adanya Ka'bah di situ menjadikan negara tersebut negara yang aman untuk dihuni. Bisa berdoa Ibrahim, Rabbi ja'al hadza baladan amin. Sebagaimana doa Nabi Ibrahim alaihissalam, Rabbi ja'al, ya Allah, Tuhanku, ij'al, jadikan, Rabbi ja'al hadzal balad amin. Jadikan negeri ini aminan, negeri yang aman. Itu doanya Nabi Ibrahim. Mawjudah ayatain hadza baladan aminan, hadzal balada amin. Ada dua ayat yang menyatakan tentang keamanan negeri tersebut, yaitu ayat hadzal balad aminan. Nah, hadza baladan aminan. هاتان الآيتان نحن ندعو بها لأندونيسيا ولسائر بلاد المسلمين رب اجعل بلاد المسلمين آمنة مطمئنة. Dari ayat ini kita belajar, kita bisa mengambil ibrah, kita juga bisa berdoa untuk negara-negara kita, baik di Indonesia maupun di negara yang lain, untuk bisa dijadikan juga negara yang aman, yang tentram, yang nyaman untuk kita semua kaum muslimin. Wa nas'alullaha dzalika li ikhwanina fi Palestin kadzalik. Dan juga kita berharap untuk saudara-saudara kita yang di Palestina, mudah-mudahan dijadikan negara yang aman, tentram. Amin Allahumma amin. Sebab nuzul hadis surah sababun basit jiddan. Surat Quraisy ini ada kronologi turunnya. Nah, seperti apa ya? Turunnya surat Quraisy. Arada Allah an yubayyana 'ala an-ni'mah allati an'amaha 'ala Quraisy bil amn wal aman wal ghidha wat ta'am. Dalam surat ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan kepada kaum Quraisy akan nikmat-nikmat yang sudah diberikan kepada mereka, yang tadinya kehidupannya nggak ada kehidupan, tapi sudah diberikan kehidupan yang aman, yang nyaman, dijamin keamanannya, kemudian mereka dipenuhi kebutuhan makan dan minumnya, dan tidak adanya rasa takut, baik dia di dalam kota Makkah maupun di luar kota Makkah. Ini jaminan dari Allah Subhanahu wa taala untuk kaum Quraisy. Lidzalik amarahumullah fi hadhihi surah wa amara Allah jami'al muslimin an yashkurullaha wa an ya'buduhu haqqa ibadatihi. Dengan demikian
wajar kalau Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kaum Quraisy dan juga untuk kita semua kaum muslimin untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala ya'rifu qimatan ni'mah illa man faqadaha. Kebiasaan dari kita ini, kebiasaan jelek kita adalah jika kita punya nikmat itu nggak kerasa sampai apa? Sampai nikmat tersebut hilang, baru sadar. Misalkan nikmat gigi saja, dulu nggak kerasa nikmatnya punya gigi, ya makan ini makan itu. Tapi begitu giginya sakit atau giginya hilang ompong, baru kerasa. Oh iya, nikmatnya punya gigi. Sekarang sudah nggak bisa makan sate karena nggak punya gigi. Baru sadar. Baik, hadhihi ni'mah idza faqadaha al-insan yatahassaru 'alayha. Nah, memang seperti itu. Kalau nikmatnya itu hilang, ya itu baru dia merasa rugi, ya. Baru merasa rugi. Lidzalik syukrun ni'mah tusa'id 'ala dawamiha. Dengan begitu, maka kita dianjurkan, diperintahkan untuk selalu bersyukur. Untuk apa? Untuk menjaga nikmat tersebut. Jadi diantara untuk menjaga agar nikmat tersebut tetap ada, apa yang harus kita lakukan? Tidak ada jalan lain kecuali bersyukur atas nikmat tersebut. La tansaw fi kulli yawmin wa laylah an tahmadullaha wa an tashkuruhu ala kulli ni'matin nahnu fi. Jangan lupa siang, malam, petang, dimanapun berada selalu bersyukur dalam segala keadaan atas semua nikmat yang kita sudah terima. Fi anfusina wa azwajina wa auladina wa ahlina. Baik yang berkaitan dengan diri kita, keluarga kita, istri, anak, semuanya kita mesti syukuri juga. Wa kadzalika fi baladina. Dan juga kenikmatan, keamanan, apapun segala yang ada di negeri kita ini. La ya'rifu ni'matal amn illa man dhaqal khawf. Tidak akan merasakan nikmat tersebut, nikmat keamanan, kecuali mereka orang-orang yang tidak aman. Ya seandainya kalau kita di negeri Palestina, kita juga akan merasakan bagaimana susahnya keamanan. Tapi begitu kita ada di sini nyaman ya. Nah terkadang kita tidak merasakan nikmat itu. Wala ya'rifu ni'matas sihah illa man dhaqal marad. Sebagaimana kebanyakan orang-orang dari kita kalau lagi sehat, lagi sehat itu nggak kerasa nikmatnya. Begitu pas sakit, baru ngerasa tuh ternyata sehat itu nikmat dan nikmat yang mahal sekali. Wala ya'rifu ni'matat ta'am illa man dhaqa alamal ju'. Sebagaimana juga nikmatnya makanan itu akan terasa sekali bagi mereka yang kelaparan. Ya, kalau menemukan makanan, biarpun cuma hanya makan jeruk ini, kalau mereka sudah 3 hari nggak makan, begitu ketemu jeruk akan merasakan nikmatnya makanan. Wala ya'rifu ni'matal syarab illa man dhaqa al-rama. Kalau kita misalkan sedang kehausan, terus tiba-tiba ya ada minuman, kita akan ngerasa bahwa biarpun cuma secangkir air putih itu akan terasa nikmatnya. Kama balukum law kana al-ma' barid yakunu ajmal wa hadha min an-na'im alladhi an'ama Allah 'azza wa jalla 'alaina. Nashkurullah wa nahmaduhu. Apapun yang nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, meskipun ya kelihatannya hanya sekedar hal-hal yang remeh seperti air putih, tapi ketika itu kita butuhkan, kita membutuhkan sekali, kita akan merasa bahwa nikmat itu sangat berharga. Itu semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Nasihatun li wa lakum jami'an. Ini nasihat buat kita semua ya, buat kita semua, nasihat dari Syekh. Yaqulullah azza wa jalla in syakartum la azidannakum. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la in syakartum, jika kalian bersyukur, la azidannakum, maka akan benar-benar aku tambah nikmat yang kamu syukuri itu. Wala in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Dan jika kalian nggak mau bersyukur atas nikmat yang telah aku berikan kepadamu, maka ketahuilah sesungguhnya siksaku amatlah pedih. Hadis saat ilaiha fi akhir muhadarah insyaallah. Ini nanti akan kita bahas lagi di kesempatan lain. Baik, tafsirul ayat itu tafsir ayat-ayat yang sedih. Sesuatu yang sudah terbiasa dilakukan. Li'ila fi Quraisy. Orang-orang Quraisy itu sudah terbiasa untuk apa?
untuk kelanjutan ayatnya? Ila fihim rihlatash shita'i was-shayf. طيب هنا الإيلاف بمعنى خلاص قد اعتادوا على الشيء فلذلك يبدأوا ينسونه خلاص يعتبر أن هذه ليست نعمة. Karena saking seringnya, saking terbiasanya, maka itu nggak terasa bahwa itu adalah sebuah nikmat. لذلك إذا ألف الإنسان النعمة خلاص لا يصبح عنده شكر لهذه النعمة. Karena sudah nggak merasa bahwa itu sebuah nikmat, maka dia lupa ya bahwa itu adalah nikmat yang besar. خلاص هذا شيء معتاد عليه. Karena dianggap sudah biasa, pergi sudah biasa. فذكر الله عز وجل قريش في هذه الآيات على أن يراجعوا أنفسهم في النعم التي هي موجودة عندهم. Maka di surat ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kembali kepada kaum Quraisy bahwa kebiasaan mereka itu sebenarnya nikmat yang besar yang hanya mereka sendiri yang bisa merasakan, yang lain nggak dikasih. إيلافهم رحلة الشتاء والصيف أي الذي ألفوه رحلة في الشتاء ورحلة في الصيف. Apa itu nikmatnya yang menjadi kebiasaan yang sehingga mereka itu lupa bahwa itu nikmat adalah bepergian ketika musim dingin dan musim panas. Mereka sudah terbiasa. Kalau musim dingin pergi ke Yaman, kalau musim panas mereka pergi ke Syam. Itu sudah biasa. Padahal ini merupakan nikmat besar yang diberikan kaum Quraisy yang tidak diberikan oleh kaum yang lain. فألفوا الذهاب إلى الشام وألفوا الذهاب إلى اليمن فأصبح الشيء عندهم عادي طبيعي. Karena saking seringnya menjadi kebiasaan sehingga itu menjadi hal yang bagi mereka yang lumrah saja, biasa-biasa saja. لم يعرفوا على نعمة الأمن والأمان الموجودة في القافلة هذه أنعمها الله عز وجل عليه. Padahal dalam perjalanan mereka ketika keluar ke Yaman maupun ke Syam, itu Allah Subhanahu wa taala berikan buka jalan dan mereka dalam keadaan aman, nyaman dimanapun mereka berada. Dan kalau yang lain yang pergi nih, itu mereka nggak aman. Tapi kalau orang-orang Quraisy yang pergi, mereka aman. لماذا؟ لأن الله عز وجل أنعم عليهم بأنهم سدنة البيت الحرام. Kenapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat ini kepada kaum Quraisy karena kaum Quraisy itu merupakan penjaga tanah haram. Jadi kalau kita orang Indonesia saja, kalau ada orang Mekah, orang Quraisy yang datang ke kita dan dia merupakan penduduk Quraisy, kita akan hormat, menghargai dia, memuliakan dia. Karena apa? Ini orang-orang penjaga Baitullah Haram. Seperti itu juga pada saat itu. Kalau tahu ada serombongan dari kaum Quraisy, seluruh qabail itu nggak ada yang ganggu. Semuanya menghormati kaum Quraisy tersebut karena apa? Ini penjaga Baitullah Ka'bah. فكانوا يذهبون إلى الشتاء في اليمن يأخذون اللبن والمر والكركم وغير ذلك من البهارات. Nah, ketika mereka bepergian pada musim dingin jadi musim dingin kan dingin. Kenapa mereka ke Yaman? Karena di Yaman itu hangat. Mereka nggak kuat di Mekah. Mereka pengen yang hangat-hangat karena saat dingin. Nah, di sana mereka berbisnis. Bukan hanya pergi ngabisin duit, bukan. Tapi mereka apa? Berbisnis. Ya, di sana mereka bisa jual beli rempah-rempah yang datang dari India, yang datang dari Teluk, ya. Apapun yang mereka temui di sana bisa mereka jadikan komoditas, jadi bisnis. Bukan hanya sekedar pergi, tapi sebagai perniagaan, dan mereka karena melihat peluang itu mereka banyak diuntungkan. وأما في رحلة الصيف فكانوا يذهبون إلى الشام فالشام وأرض الشام طيبة في الصيف وطيبة ثمارها. Nah, ketika musim panas, tadi musim dingin ke Yaman ya. Kalau musim panas itu mereka perginya ke Syam. Kenapa? Karena di Syam udaranya bagus. Dan di sana sekali lagi bukan hanya untuk pelesiran, tapi mereka apa? Berbisnis, melihat peluang apa yang bisa dijadikan menguntungkan, sesuatu yang menguntungkan mereka jual beli di situ. Luar biasa ya. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ.
بعد الإلفة يجب عليهم أن يعبدوا رب هذا البيت. Karena mereka sering pergi keluar, akhirnya mereka itu banyak yang meninggalkan menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sibuk pergi ke Syam, sibuk pergi ke Yaman. Mereka meninggalkan Baitullah, meninggalkan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala dalam surat ini memerintahkan wa'budu, ya. Sembahlah kalian semua Rabb hadzal bait. Jadi ada perintah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan hanya sekedar apa? Bisnis terus, mengejar keuntungan terus, ya. Tapi sembahlah Allah Subhanahu wa taala Rabb hadzal bait. Ma ma'na al-ibadah fi hadhihi al-ayat? Ada yang tahu yang dinamakan ibadah itu apa? Apa itu ibadah? Apa itu ibadah? Ma ma'na al-ibadah 'inda al-ulama? Apa pengertian ibadah menurut para guru-guru kita, para ulama kita? Apa yang dinamakan ibadah itu? Nah, al-ibadah ismun jami'un li kulli ma yuhibbu Allah wa yarda min al-aqwali wal af'al. Perhatikan definisi ibadah. Yang termasuk ibadah adalah segala sesuatu yang disukai, yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, baik berupa perkataan, perbuatan atau apapun itu. Wazidu wan niyah. Dan tambahan juga di situ adalah termasuk niat. Niat yang baik, niat yang disukai oleh Allah, niat yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala itu termasuk ibadah juga. Fayasduqu an-niyah, thumma al-qawl, thumma al-'amal. Hadhihi thalathatul ashya. Jadi yang termasuk ibadah bisa berupa niat, bisa berupa perkataan, bisa juga berupa perbuatan yang disukai, yang dicintai, yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Walidalik la tasduqu an-niyah illa al-'amal. Maka dari itu niat saja tidak cukup kalau tidak dibuktikan dengan perbuatan. Wa kadzalika al-qawl la yatim illa bil-'amal. Begitu juga perkataan itu kurang sempurna jika tidak dibuktikan dengan action. لذلك فليعبدوا رب هذا البيت. كانت قريش زمانا قبل أن تدخل إلى الإسلام كانوا يعبدون الأصنام. Dulu nih para Quraisy ini, kaum Quraisy sekitaran Baitullah itu tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang tadi itu yang kita sudah ceritakan tadi itu, ya. Mereka justru malah menyembah apa? Patung-patung. لذلك فليعبدوا رب هذا البيت. Maka Allah Subhanahu wa taala dengan surat ini menegaskan, mengingatkan kembali wahai kaum Quraisy dan juga kaum muslimin untuk menyembah Rabb hadzal bait, bukan patung-patung. ما سبق هذا الأمر الله عز وجل من عليهم بتلك النعمتين. Apa sebabnya kenapa Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat yang begitu besar kepada mereka? Kenapa? سبب نعمتين الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. Nikmatnya, ya, yang di surat ini disebutkan nikmat yang pertama adalah nikmat apa? At'amahum, kestabilan atau dijamin makannya orang-orang Quraisy itu dijamin, dan juga apa? Keamanan kemanapun mereka pergi, kemanapun mereka berada, baik di dalam kota Mekah maupun di luar, itu dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari sisi keamanan, stabilitas keamanan terjaga, stabilitas makanan pun terjaga. قال ابن كثير رحمه الله عز وجل لذلك جمع الله من أخلص العبادة لله أو من عبد الله حق عبادته جمع الله له بين أمن الدنيا وأمن الآخرة. Menurut Imam Ibnu Katsir, orang-orang yang betul-betul ikhlas menyembah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala akan mendapatkan jaminan itu. Dijamin makanannya, dijamin keamanannya baik di dunia
terlebih lagi nanti di akhirat. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulm ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Ya, itu ayatnya tadi. Ayat yang lain yang mengokohkan keadaan ini. Baik. Amma alladzi ya'si Allah 'azza wa jalla faqala Allah 'azza wa jalla fi alladzi dzakarnahu min qabl sawfa atilaha al-an wa daraba Allah mathalan qaryatan kanat aminatan mutma'innah ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan fakafarat بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف. Dalam surat yang lain, surat An-Nahl ya, itu Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran, contoh ya. Di dalam ayat tersebut di An-Nahl, ayatnya cari sendiri di Al-Qur'an 37. Itu di ayat tersebut diceritakan ya, dikisahkan, diumpamakan ada sebuah daerah yang di situ semuanya melimpah ruah, makanan, keamanan, semuanya ada. Setelah itu penduduknya kufur, tidak mau bersyukur dan tidak mau menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala mendatangkan keadaan yang berbalik ya. Mereka yang tadinya makmur, gemah, limpah loh jinawi, sekarang menjadi keadaan yang kekurangan makanan, daerahnya tandus, dan setiap saat penuh dengan kekeringan, penuh dengan ketidak ada makanan ya, kayak disiksa seperti itu. Akan dicabut nikmat itu karena apa? Karena tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, ma makna al-kufr bin ni'mat? Kufr bin ni'mat masalah. Apa makna atau arti kufur nikmat? Kufur nikmat. Apa maknanya? كفر النعمة يعني على ألا ترضى بما قسمه الله عز وجل لك. Yang dimaksud kufur nikmat adalah, dicatat ya baik-baik, tidak menerima pembagian yang Allah Subhanahu wa taala tentukan. Itu yang namanya kufur nikmat. لن يضل الإنسان على ما هو عليه أبدا. Tidak mau menerima, pokoknya nggak menerima bahwa keadaan seperti itu memang dari Allah Subhanahu wa taala. Sama sekali dia nggak mau. الذي يأكل الأرز مع الملح فقط هذا في نعمة. Adapun misalkan saking lemahnya keekonominya, dia hanya punya nasi sama garam saja. Tapi kalau dia bersyukur, maka itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. فكيف يكفر بهذه النعمة؟ يقول أنا ليس لدي إلا هذا لماذا؟ Kalau orang yang nggak bersyukur, maka akan bilang sebaliknya, apa ini seperti ini doang ini, maka cuma ada nasi sama garam doang, lauknya nggak ada, kerupuknya nggak ada, sayurnya nggak ada, kayak seperti itu. Nah, itu namanya apa? Kufur nikmat, tidak bersyukur dengan yang diberikan kepadanya. وهذا من أعمال الكافرين. Dan ini perbuatan seperti ini itu sebagaimana perbuatan orang-orang kafir. لذلك نحمد الله عز وجل ونشكره على كل نعمة صغيرة وكبيرة. Maka dari itu kita jangan tiru ya perbuatan orang-orang kafir. Kita orang-orang muslim, kita orang-orang Islam selalu bersyukur atas segala nikmat yang ada. حتى نحمد الله بعد شربنا للماء نقول الحمد لله، بعد أكلنا للطعام الحمد لله، بعد كل شيء نقول الحمد لله. Kita sebagai orang Islam setiap kali makan kita baca alhamdulillah. Kita habis minum alhamdulillah. لذلك إذا أردت أن تعرف ما مقدار النعم التي أنت فيها فانظر إلى من دونك. Ini resep ya. Kalau kita biar pandai bersyukur, apapun keadaannya, maka lihatlah orang di bawahnya. Wala tanzur ila man huwa a'la minka. Nah, biar lebih syukur lagi, jangan lihat yang atas. Yang atas itu sudah biarin aja. La nanzur ila al-jannah, insyaallah. Kita nggak lihat yang atas kecuali lihat apa? Surga saja nanti. Kita boleh nanti lihat yang atas ketika kita sudah di surga. Baik, sa'atikum latifan wa ta'ala. Insyaallah. Akan ada beberapa keindahan
yang akan disampaikan oleh saya. Latifah faqat hadhihi nasihat li walakum kadzalik. Ini untuk nasihat untuk kita semua. Idza atayam wa sya'artum bil ju' aw al khawf. Jika suatu hari akan datang kepada kita rasa lapar, rasa tidak nyaman, tidak aman, walaysa ladaykumul mal lita'kulu walaysa ladaykumul quwwah litatma'innu, dan kita tidak ada kekuatan karena tidak ada makanan tadi itu, kita nggak punya daya sama sekali. Laisa ladaina al-mal likay na'kul wa laisa ladaina al-quwwah likay na'mal. Kita mau makan nggak ada uang, nggak ada makanan sama sekali, dan negara misalkan itu nggak aman, terus kita nggak punya kekuatan seperti yang dulu kita alami orang-orang tua dulu kita ya, waktu dijajah Belanda sama Jepang dan Portugis, sama sekali orang-orang tua kita itu nggak ada makanan, juga nggak kuat untuk melawan. Idza aradtum an tatma'innu wa ta'manu wa tashba'u fa'alaikum qira'at hadhihi surah biyaqinin tam. Jadi kalau kita dalam keadaan susah sulit ya, merasa tidak nyaman dan tidak kuat, maka perbanyaklah membaca surat Ila fi Quraisy. Insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan mencukupinya. Walakin asy-syarr al-yaqin tam. Namun membacanya harus apa? Dengan keyakinan yang penuh bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan dan Allah kuasa atas segala sesuatu. Walaysa sawfa ujadib. Bukan coba-coba, saya mau coba, enggak seperti itu, tapi penuh dengan keyakinan. Fal yaqinu ma'allahi azza wa jalla la yakhid. Dan orang-orang yang yakin kepada Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah rugi. Baik. في الأخير إن شاء الله نختم بهذه البلاغة في اللغة العربية الشيء الجميل أو الكلمات الحسنة. Ini kita akan bahas dari sisi balaghahnya, keindahan ayat-ayatnya, kalimat-kalimat yang ada dalam surat Quraisy. طيب أتت الانطباق من أنواع البلاغة. Ada ya keindahan kata di sini ya, perbandingan kata, misalkan al-badi' wal bayan. Al-badi' makna asy-syita' was-sayf. Asyita as-sayf. Di sini di surat ini disebutkan ada musim dingin, musim panas. Ada perbandingan. Ada musim dingin, ada musim panas. Ada cantik, ada jelek. Ada ganteng, ada ganteng, ada ya kayak gitulah ya. Ada ganteng, ada ya perbandingan. At'amahum min ju'. Al-it'am ada makanan, ada kelaparan. Ya, di situ disebutkan jelas ya, indahnya dan terangnya, jelasnya dalam ayat ini. Al-ju' wal it'am. Ada kelaparan, al-it'am makan, kenyang gitu. Baik, bainal amn wal khawf. Antara aman dan takut. Aman dan takut. Baik, lidzalik إذا أردنا الأمن والأمان في بلادنا فعلينا أن نشكر نعمة الله عز وجل. Maka dari itu kalau kita pengen tentram, aman, nyaman, maka kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Laisa fi biladina wa innama fi usratina wa fi baitina kadzalik. Bukan hanya untuk negara kita, tapi untuk diri kita, untuk keluarga kita, untuk anak-anak kita, untuk istri-istri kita, orang tua kita, tetangga kita, masyarakat kita, dan seterusnya. Walidzalik as-salih yuslihu man hawlahu. Maka dari itu orang-orang soleh itu akan membawa kebaikan bagi orang-orang sekelilingnya. Wal fasik yufsid man hawlahu. Demikian juga orang-orang yang fasik, orang-orang yang buat kerusakan, itu pasti akan buat kerusakan buat sekelilingnya juga. Alhamdulillah ala ni'matil amni wal aman. Dan alhamdulillah kita pada saat ini diberikan ketenangan dan keamanan. Baik, kita bersyukur ya. Nantaqil ila qira'ati surah. Baik, kita akan membaca surat Quraisy. Ini surat Quraisy. Kalau ada warna kuning bisa berhenti. Baik.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Oke, kita baca kata a'udzu hamzah sama ain a'udzu billahi minasy syaitani kan suara shin minasy syaitani jim jim. Bagaimana suara? Jim. Kita sambung. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Rahmani. Yang pedas Rahmani. Ingat saya. Rahmani. Masih lagi masih banyak baik, pangkat lidah, turun pangkat lidah atau balik ke belakang. Rahmani, coba. Ar-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Ar-Rahmanirrahim. Saya nggak tahu, mungkin karena ini suara hilang. Baik, kita ulang lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi. Jangan tutup mulut. Li'ilafi. 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 Li'ilafi Quraisy. Tahan yang lembut. Li'ilafi Quraisy. Dua-dua panjang. Li'ilafi. Jangan ini, jangan apa? Jangan keras. Li'ilafi. Yang mudah. Ulang. 1, 2, 3. Quraisy. Jangan panjang suara ratu. Quraisy. Li'ilafi Quraisy. Ilafihim. Suara him. Masih hilang. Him. Ilafihim.
Rihlatash shita'i was-sayf. Baik, kita ada dua harakat, dua-dua sama dua harakat kasrah. Ilafihim, coba. Ilafihim. Rihlata. Rihlata. Menadin suara ha. Rihlata. Rihlata. Ini mudah, bukan rah. Ini rih. Rihlata. Rihlata. Latashi. 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 Rihlatash shita. Sekarang panjang, ban harakat aja, jangan sampai 6. Rihlatash shita'i was-sayf. Rihlatash shita'i was-sayf. Suara lam panjang atau pendek? Rihlata atau rihlata? Iya, harus pendek. Rihlata. Rihlata. Kita ulang lagi. Rihlatash shita'i was-sayf. Rihlatash shita'i was-sayf. Baik, as-sa. As-sa. Yang mudah as-sa. As-sa. Was-sayf. Was-sayf. Rihlatash shita'i was-sayf. Rihlatash shita'i was-sayf. Tidak ikut bacaan dia. Baik. Rihlatash shita'i was-sayf. Coba. Was-sayf. Jangan balik suara ya. Sayf. Baik. Was-sayf. Was-sayf. Baik. Ilafihim rihlatash shita'i was-sayf. Baik, kita ulang lagi dari awal ayat. Ilafihim. Ilafihim. Kita sambung semua. Ilafihim rihlatash shita'i was-sayf. Ilafihim rihlatash shita'i was-sayf. Was-sayf. Tiupkan. Baik. Falyabudu. Falyabudu. Baik, suara lam, suara ain sama tangan. Buka-buka. Falyabudu. Falyabudu. Falyabudu rabb hadzal bait. فليعبدوا رب هذا البيت. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع. Alladhi arahnya ya, alladhi kita ikut kasrah sampai masuk hamzah. Alladhi at'amahum min ju'. Dan suara ain ju'.
Ini belum moyong, harus moyong jelas. Semuanya ju, bukan cu, itu orang Jawa. Ju, 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 wa amanahum min khawf. Wa amanahum min khawf. Wa amanahum min khawf. Min khawf, jangan mantul minna khawf, min khawf, min khawf. Banyak nafas. Alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf. Gimana habis nafas? Santai-santai, itu ada banjak. Kalau banjak itu kita seperti istirahat, enggak ada nafas keluar. Baik. Alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf. Kita ulang lagi. Santai nafas, panjang nafas, tarik dari hidung, ya. Alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf. Yang jelas min khawf, jangan khawf. Satu suara semuanya. Khawf, khawf. Baik, sampai ini ya. Baik, saya ulang lagi, semuanya dengar waktunya dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy إيلافهم رحلة الشتاء والصيف إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. Semuanya coba 1, 2, 3.
masih arahnya harakat. Arahnya harakat. Kalau kita bilang fathah panjang berarti apa? Bukan. Yang seperti rasa harakat ini nanti masuk di kata-kata. Baik. Ila fihim. Tinggal saya ila fihim. Buka atau belum? Belum. Sabar. Buka. Ila fihim. Falyabudu jangan nanti terbang dari ya. Bayt. Al-bayt. Jangan pakai hat juga. Al-bayt. Kita tutup dulu, setelah itu kita buka. Al-bayt. Oke, baik. Jangan sampai siapa baca nih? Kita pakai dari sekarang. Alladzi at'amahum. Suara at'amahum. At'amahum. Apa? Lebih kuat. At'amahum. Jangan ada juta juga. At'amahum. Alladzi at'amahum. Baik, kita di arahnya sekarang suara jim tidak ada angin. Bagaimana ada angin? Baik, dari kasratan jiwa sudah moyong itu masih belum sempurna. Amanahum. Wa amanahum. Alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum. Tidak balikin ke suara ya. Bagaimana balikin ke suara ya? Miju. Baik, kita biasa aja. Tidak turun.
semuanya. Ada cu. Minju. Oke, tetap suara J yang kuat, yang keras. Minju. Sekarang kha. Khauf. Kalau arahnya mau yang enggak jelas nanti khauf. Khauf. Coba. Mau masuk suara apa? Sama mic bantu aja. Jangan sampai di dalam itu masih belum yang sempurna. Sempurna wa kullu madmumin falan yatimma illa bi dhammi syafataini. Ini Ustaz terjemahan siapa? Sempurnanya mengucapkan dhamma itu dengan memonyongkan dua bibirnya. Ya, bukan sedang-sedang yang khauf. Baik, kita baca bersama. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Masih ada yang kata belum itu? Quraisy. Jangan terlalu lama. Oke, jangan terlalu pendek. Quraisy. Jangan. Biasa aja. Quraisy. Baik. Fihim. Jangan hilang suara ha. Fihim. Fihim. Ila fihim. Baik, suara ha di sini. Rihlata, sudah ada waktu atau belum? Harus sabar. Mengalir, tetap waktunya ditahan. Rihlata. Rihlata. Apa beda shin di sini sama shin yang kedua? Quraisy sama asy. Apa beda? Dia kuat tahan nanti. Asy. Asy. Rihlata asy. Jangan kansyang sampai enggak ada mengalir. Asy. Asy. Rihlata asy. Rihlata asy. Juga jangan hilang suara ha. Rihlata asy. Kita ulang lagi pelan-pelan. Rihlata asy. Baik, kita mulai dan waktu itu huruf. Kalau pindah dari huruf ke huruf lain harus antum fokus bagaimana kita pindah. Sudah sempurna atau masih? Baik. Liila fi Quraisy. Dengar saya. Liila fi Quraisy. Apa beda? Nggak ada semangat. Baik, kita ulang lagi, semangat. 1, 2, 3. Juga jangan panjang. Lafi, lafi, lafi.
Jangan panjang biasa aja. Baik, ilafihim kita berhati aja. Ilafihim yang mudah ya. Rihlatash syita'i was-sayf. Rihlatash syita'i was-sayf. 4 harakat aja. Asy-syita'i. Asy-syita'i. Asy-syita'. 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 Ulang. Asy-syita'i. Asy-syita'i. Was-sayf. Was-sayf. Baik, sempurna suara-suara. As-sa. 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 Was-sayf. Was-sayf. Mulai dari rihlatash syita'i was-sayf. 1, 2, 3. Rihlatash syita'i was-sayf. Baik, 3 saja. Rihlatash syita'i was-sayf. Banyak apa? Banyak tulis itu. Harus apa? 1 suara. Rihlatash syita'i. Jangan langit, nanti ada suara di langit. Harus suara di mana? Rongga mulut sama rongga tenggorokan. Asy-syita'i was-sayf. Coba. Asy-syita'i was-sayf. Falyabudu rabb hadzal bait. Falyabudu rabb hadzal bait. Sekarang ada lambat sedikit. Bagaimana lambat? Falyabudu rabb hadzal bait. Falyabudu rabb hadzal bait. Coba. Falyabudu rabb hadzal bait. Durak. Suara dan jangan nanti ada hams. Durak. Du. فليعبدوا رب هذا البيت. فليعبدوا رب هذا البيت. بيت. jangan baik. Bait. Al-bait. Masih ada bait ya? Baik, kita ulang lagi. Bait. Baik, tidak. Alladzi at'amahum min ju'. Baca semuanya sampai ju'. 1, 2, 3. Alladzi at'amahum min ju'. Berhenti ju'. Baik, kita ulang lagi. Berhenti ju'. 1, 2, 3. Alladzi li keluar ujung lidah li. Oke. At'amahum. Jangan ikut suara ain kita. At'amahum. A'ri'u. Jangan masuk di hidung. A'ri'u. At'amahum. Alladzi at'amahum min ju'. Mudah banget harakat. 2, 3 ulang. Alladzi at'amahum min ju'. Baik, waktu mim bertasydid. 3 saja. Bagaimana? Mim bertasydid atau enggak? Baik. Harus di suara sedikit.
ammi at'amahum mi. Ya, sekarang ada tadi mi. Baik. Wa amanahum min khawf. Wa amanahum min khawf. Min khawf. Di mana beda? Min khawf. Langsung. Min khawf. Baik, sekarang semuanya dengar saya dan baca di kepala aja. Jangan baca begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash shita'i was-sayf falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf. Baik, semuanya baca tapi tidak bagian mikrofon. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lambat. Bismillahirrahmanirrahim. Semangat. Kita ulang lagi. 1, 2, 3. Baca 2 kali. Alladzi at'amahum min ju'. Berhenti di sini. 1, 2, 3. Baik. Sini lihat semuanya. At'amahum jangan mau ya. Tidak. At'amahum. Kita ulang setengah ayat. Alladzi at'amahum min ju'. Berhenti di sini. Suara mentiupkan enggak ada. Masya Allah, luar biasa ya. Bagus bacaan syekhnya. Kalau syekh yang baca itu satu hurufnya itu kayak hidup terang jelas gitu ya. Tapi kalau kita yang baca barang lebih seperti itu. Tapi nggak apa-apa, namanya juga kita masih belajar dan kita sudah belajar. Mudah-mudahan dengan kesabaran kita, dengan dibimbing oleh guru-guru kita, mudah-mudahan kita bisa baca seperti guru kita. Amin. Alhamdulillah, alhamdulillah, kama yanbaghi li jalali wajhihi wa 'azimi sultanihi. Allahumma inna 'abidika banu 'abidika banu ima'ika نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك واستأثرت به في علم الغيب عندك أو علمته أحدا من خلقك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وأحزاننا. اللهم علمنا منه ما نسينا وذكرنا منه ما جهلنا. اللهم علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي
الذي يرضيك عنا يا رب العالمين. ارفع به درجاتنا وحط به سيئاتنا وخطايانا واجعله ذخرا لنا ولأولادنا ولآبائنا وأمهاتنا واجعله حجة لنا لا حجة علينا. ارفع به درجاتنا في عليين مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم كن لإخواننا المستضعفين في غزة، اللهم كن لإخواننا المستضعفين في غزة كلهم نصيرا ومددا وعونا. اللهم اجعلنا معهم بنياتنا وإن كنا مقصرين، اللهم اجعلنا معهم بنياتنا وإن كنا مقصرين. ارفع درجاتهم يا رب في عليين، ارفع درجاتهم في عليين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ارحم موتاهم وعافي مبتلاهم وتقبل شهداءهم، وارحم موتانا وموتى المسلمين، وعافنا يا رب من سكرتنا، وارفع شأن أمة الإسلام، وردنا إليك ردا جميلا. اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم ردنا إليك ردا جميلا، واجعل بلد أندونيسيا آمنة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين. ربنا آت نفوسنا تقواها زكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.